Halo Sobat Humanika, pada video kali ini kita akan membahas tentang evolusi MSDM. Evolusi terjadi bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada sumber daya manusia itu sendiri, terutama pada manajemennya. Selain evolusi, ada pula pergeseran dari manajemen SDM itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Gagasan tentang evolusi MSDM berkembang di Amerika Serikat. Evolusi MSDM berkaitan dengan situasi dan kondisi SDM yang terus mengalami perubahan serta kedudukan dan pengelolaan SDM yang semakin penting dan strategis bagi perkembangan bisnis. Evolusi MSDM yang pertama disebut labor mobilization yang terjadi pada 1870 hingga 1880. Berawal dari revolusi industri yang terjadi di Inggris kemudian berkembang hingga ke Amerika. Revolusi industri tersebut melahirkan pabrik-pabrik skala besar yang menyingkirkan tempat-tempat produksi di perkampungan pengrajin. Skala produksi yang besar tersebut membawa konsekuensi suasana kerja yang tidak sehat dan menguras tenaga kerja di pabrik. Hal ini menimbulkan kerusuhan buruh hingga berkali-kali, sehingga pada akhirnya pemerintah AS mengambil langkah untuk memfasilitasi penyediaan hak mendasar dan perlindungan bagi buruh. Para pemilik pabrik memiliki kewajiban untuk menaati peraturan yang ditetapkan untuk membentuk mekanisme resmi guna memperbaiki persoalan buruh tersebut. Evolusi MSDM yang kedua disebut Personnel Administration yang terjadi pada tahun 1890 hingga 1950. Pada awal tahun 1900-an, industri manufaktur merupakan lokomotif ekonomi nasional. Hal ini membawa dampak peningkatan persaingan dan tekanan untuk memenuhi pesanan pembeli. Pemilik pabrik sangat memperhatikan produktivitas dan isu seperti absensi dan keluar masuknya pekerja. Praktik MSDM berorientasi pada konsep Adams yang menganggap pekerja sebagai sumber daya atau bahan baku industri. Filosofi yang dianut adalah pekerja akan menerima standar yang ketat dan akan bekerja lebih cepat jika dilatih dan diberi upah yang lebih besar. Pendekatan ini awalnya digagas oleh Frederick W. Tyler dengan melakukan time dan motion study. Hal ini merupakan upaya pengembangan atau cara-cara yang produktif dalam menangani proses produksi. Pada saat ini, Departemen Personalia merupakan alat para majikan untuk memastikan produktivitas pekerja secara maksimal. Departemen Personalia melakukan aktivitas administrasi terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tenaga kerja atau buruh. Upaya menekan pemogokan dilakukan dengan diadakan pelatihan dan peningkatan upah. Selain itu, anggota serikat buruh dimasukkan ke dalam daftar hitam dan pekerja dipaksa untuk menandatangani kontrak yang disebut dengan Yellow Dog yang merupakan persetujuan tidak bergabung dalam serikat buruh. Evolusi MSDM yang ketiga yaitu personal management yang terjadi pada tahun 1960 sampai 1990. Perkembangan ilmu manajemen yang berorientasi teoritis pada konsep sumber daya manusia sebagai aset perusahaan memunculkan upaya untuk mengelola seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kepersonaliaan dengan menggunakan manajemen sebagai ilmu dasar. Pada evolusi ini, pekerja tidak lagi dianggap sebagai budak tetapi masih merupakan biaya yang harus dikendalikan. Oleh karena itu, semakin murah karyawan, maka semakin baik bagi perusahaan. Sebagian besar pemimpin di perusahaan jenis ini percaya pada teori Douglas-McGregor. Teori ini menganggap bahwa semua karyawan pada dasarnya tidak senang bekerja, sehingga perlu diawasi agar bekerja dengan baik. Hal ini menjadikan ketidakpercayaan antara pemimpin dan pekerja sangat kental. Teori kinerja yang dianut oleh pemimpin adalah teori punishment, di mana setiap kesalahan diselesaikan dengan ancaman dan hukuman karena dianggap sebagai jalan tercepat, termurah, termudah, dan termanjur untuk memperbaiki kinerja yang buruk. Departemen Personalia bekerja untuk mencari karyawan, membagi gaji, melakukan administrasi yang berhubungan dengan karyawan mulai dari saat karyawan bergabung dengan perusahaan sampai karyawan keluar dari perusahaan. Evolusi MSDM yang keempat disebut Human Resources yang terjadi pada 1995. Orientasi baru muncul tentang tenaga kerja yang dianggap sebagai aset yang paling berharga, memunculkan konsep human resources itu sendiri. Manajemen kepersonaliaan memiliki peran yang lebih strategis dalam organisasi. Teori yang mendominasi merupakan campuran dari teori Y. McGregor, yaitu teori kebutuhan Maslow dan teori Zouchi. Pada intinya, pemimpin percaya bahwa manusia senang bekerja dan senang bertanggung jawab. Organisasi perlu menciptakan suasana yang membuat karyawan memberikan usaha secara maksimal. Konsep yang meluas ada pada right man in the right place.
Evolusi MSDM yang kelima disebut Human Capital yang terjadi pada tahun 2000. Revolusi terjadi dengan menempatkan SDM pada sisi kapital yang harus dikembangkan untuk mengembangkan organisasi tersebut secara keseluruhan. Manusia bukan lagi sebagai sumber daya, melainkan modal atau aset utama perusahaan. Segala sesuatu yang ada di perusahaan merupakan hasil kerja manusia, sehingga kualitas manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut menentukan nasib perusahaan itu sendiri. Istilah human capital lebih disukai oleh beberapa tokoh teori manusia. Mereka beranggapan bahwa manusia merupakan kombinasi 3 jenis modal yang dibutuhkan perusahaan, yaitu social capital, knowledge capital, dan personal capital. Setiap karyawan merupakan perwujudan dari 3 modal tersebut dan memainkan peran unik yang tidak bisa digantikan oleh faktor produksi dan pelayanan lain. Teori manusia yang dominan adalah kombinasi teori good to great, strength-based human capital, dan appreciative inquiry. Evolusi MSDM yang keenam sekaligus menjadi evolusi terakhir saat ini yang disebut people development yang terjadi setelah tahun 2000, di mana SDM ditempatkan sebagai salah satu fungsi organisasi yang mendukung pencapaian sasaran organisasi. 4 nilai dasar yang berkembang yaitu penghormatan terhadap individu, penghormatan terhadap internal fungsi organisasi, tumbuhnya keadilan dalam penerapan prosedur kerja, dan tuntutan transparansi oleh stakeholder. Selanjutnya, selain evolusi MSDM, ada pula pergeseran dalam manajemen SDM. Seiring perkembangan lingkungan yang semakin kompetitif, Lina Ananta dan Lena Elitan mengidentifikasi dan memaparkan isu SDM yang semakin kompleks. Antara lain, 1. Memadukan budaya dan gaya manajemen. Memadukan budaya dan gaya manajemen dilakukan untuk menyediakan waktu dan memahami perbedaan antar kelompok di dalam perusahaan, membangun kelompok kerja, dan memperbaiki komunikasi dua arah secara berkesinambungan. Yang kedua, desain kerja. Desain kerja diperlukan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas para pekerja. Yang ketiga, strategi rekrutmen. Strategi rekrutmen dilakukan untuk mendapatkan SDM yang memiliki kualitas dan kompetensi tinggi di bidang pengetahuan dan penguasaan teknologi maupun keahlian lain yang diperlukan untuk mengelola organisasi. Yang keempat, orientasi dan pelatihan. Orientasi dan pelatihan berguna bagi pekerja yang ada maupun pekerja pendatang baru untuk mengenalkan organisasi dan budaya masing-masing baik dalam hal sejarah perusahaan, tradisi, nilai-nilai perusahaan, serta model manajemen yang dipakai. Yang kelima adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan tanpa mengabaikan tujuan penilaian kinerja, tujuan masing-masing penugasan, serta mengutamakan kepentingan aliansi internasional daripada pasar lokal. Kompensasi dan keuntungan diadakan untuk meningkatkan kepuasan sehingga memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja dan loyalitasnya terhadap perusahaan sehingga kinerja perusahaan juga meningkat. Yang ketujuh, isu karir. Isu karir menyangkut kemungkinan promosi bagi karyawan. Hal utama yang menjadi perhatian adalah kejelasan mengenai masa depan karyawan yang berkaitan dengan ketenangan kerja jika mengalami kegagalan. Yang kedelapan adalah hubungan kerja dan pihak manajemen. Hubungan kerja dan pihak manajemen perlu pemahaman dan pengaturan bersama tentang kerjasama dalam aliansi internasional yang berkaitan dengan status serikat penanganan keluhan kerja, pengembangan kebijakan dan disiplin yang konsisten, serta kebijakan yang berkaitan dengan publikasi dagang. Sekian pembahasan kita mengenai evolusi MSDM. Jangan lupa like, komen, subscribe YouTube channel ini, serta follow IG kami di @humanika.id untuk info-info selanjutnya. Thank you for watching.